Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Panas wajan yang menyengat adalah kebanggaan Mak Lijah. Bagi perempuan parubaya itu, uap rempah dari gulai kambing yang mendidih bukan sekadar aroma masakan, itu adalah janji, rezeki yang dicurahkan berkat kerja keras bertahun-tahun. Warung makannya yang mungil, nikmat rasa, berdiri kokoh di persimpangan jalan desa, seolah menjadi mercusuar bagi para pekerja lepas, sopir angkutan, dan penduduk lokal yang mendambakan rasa rumahan yang otentik. 6 bulan pertama pembukaan warung adalah masa keemasan. Sejak pukul 6 pagi, deretan sepeda motor sudah memadati pelataran. Meja-meja kayu sederhana selalu penuh, bahkan kadang pelanggan rela berdiri sembari menunggu giliran. Si pemilik warung, Mak Lijah, bergerak lincah di balik meja kasir dan dapur, suaranya yang ramah menyapa setiap wajah baru dan lama. Masakan andalannya, nasi uduk dengan semur jengkol pedas dan ikan pindang bumbu kuning, terjual habis sebelum waktu duhur. Keuntungan yang didapat sudah lebih dari cukup untuk membiayai sekolah tinggi anak tunggal dan menabung sedikit demi sedikit untuk renovasi warung. Namun, kejayaan seringkali memantik api cemburu. Warung Mak Lijah terletak di zona persaingan yang cukup ketat. Di seberang jalan, ada beberapa kedai kopi modern, dan di ujung gang, berdiri warung makan lain yang dikelola nyonya tua yang terkenal jarang tersenyum. Semula, Mak Lijah tidak pernah ambil pusing. Dirinya yakin, rezeki sudah diatur, dan setiap kedai punya pelanggan masing-masing. Lagi pula, senyum tulus dan kebersihan warung adalah mantra terbaik yang dimiliki. Tanda-tanda keanehan pertama muncul perlahan, tidak kentara, licik seperti ular yang merayap di bawah daun kering. Dimulai dari omongan sumbang beberapa tetangga yang tiba-tiba berpapasan, menatap warung, nikmat rasa, dengan pandangan sinis yang terasa asing. Kemudian, ada insiden sopir truk yang tiba-tiba mengurungkan niat untuk makan setelah memarkirkan kendaraannya. Sopir itu turun, berjalan ke ambang pintu, matanya menjelajahi seisi warung, lantas pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Peristiwa ini terjadi hampir setiap hari, melibatkan orang-orang berbeda. Mereka datang, memandang, lalu menghilang. "Aisyah, ada apa dengan orang-orang itu?" tanya Mak Lijah suatu sore kepada satu-satunya karyawan setianya. Mereka seolah melihat hantu, padahal hanya melihat sambal terasi. Aisyah, gadis muda yang cekatan, hanya mengangkat bahu. "Entahlah, Mak. Mungkin mereka salah tempat. Atau mereka hanya iseng." Tetapi insting tajam si pemilik warung membantah penjelasan itu. Ada pola yang terbentuk, wajah-wajah orang itu bukan wajah bingung, melainkan wajah enggan, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk berbalik arah. Penjualan mulai menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 2 minggu, stok lauk pauk yang biasanya ludes kini harus dihangatkan kembali keesokan harinya. Uap yang dulu harum kini terasa hampa. Bau masakan yang seharusnya menggugah selera, seolah-olah tertahan, tak mampu melintasi ambang pintu warung. Kekhawatiran itu berubah menjadi kecurigaan saat Mak Lijah melakukan bersih-bersih rutin di area luar warung. Di bawah tumpukan daun kering dekat tungku kayu bakar, mata si pedagang menangkap kilauan benda logam yang disamarkan oleh debu dan tanah. Setelah disingkap, benda itu ternyata paku berkarat yang panjangnya melebihi jari telunjuk. Paku itu tampak sengaja ditancapkan secara terbalik, ujungnya mengarah ke atas. "Sampah dari mana ini?" gumam Mak Lijah, mencabutnya dengan kain. Hati nurani mengatakan itu bukan sekadar sampah. Keesokan harinya, kecurigaan semakin menguat. Saat menyapu sudut halaman, tempat biasa Mak Lijah menaruh pot bunga kaktus kesayangan, dirinya menemukan sejumlah gumpalan tanah hitam yang basah, meskipun malamnya tidak hujan. Tanah itu diletakkan persis di bawah jendela dapur tempat masakan diolah. Ketika disentuh, tanah tersebut terasa dingin dan berbau seperti campuran tanah liat dan sesuatu yang asing, seperti dupa yang mati. Mak Lijah, yang memiliki pemikiran sederhana dan realistis, berusaha menepis prasangka buruk. "Ini pasti ulah kucing liar atau anak-anak iseng," bisiknya kepada diri sendiri, meskipun di dalam hati, getaran ketakutan sudah mulai merayap.
Dirinya membersihkan paku dan tanah itu, membuangnya jauh-jauh, dan menyiram area itu dengan air. Malam itu, Mak Lijah kesulitan tidur. Warung yang biasanya sunyi senyap kini terasa berisik oleh suara-suara yang tak dikenal. Itu bukan suara jangkrik atau angin, melainkan seperti langkah kaki pelan yang mengitari warung, berhenti sebentar di depan pintu, dan kemudian menjauh lagi. Jantung perempuan itu berdebar kencang di balik selimut tipis, keringat dingin membasahi punggungnya. Dirinya memaksa mata terpejam, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasi buruk yang timbul dari kelelahan mental akibat sepinya warung. Saat azan subuh berkumandang, Mak Lijah segera beranjak. Berwudu, menunaikan sholat, dan berdoa memohon perlindungan. Ketika membuka pintu warung untuk persiapan memasak, suasana pagi yang seharusnya segar terasa berat dan menyesakkan. Di atas ambang pintu, tergantung sehelai benang hitam lusuh yang diikatkan pada bingkai. Pada benang itu, tergantung bungkusan kain kecil berwarna merah darah yang terlihat menjijikkan. Kali ini, tidak ada lagi ruang untuk menepis. Mak Lijah tahu, warungnya sedang tidak baik-baik saja. Seseorang sedang berusaha keras untuk menghancurkan rezeki yang dibangunnya dengan keringat dan kejujuran. Wajah si pemilik warung berubah pias, dan tangan yang biasanya cekatan meracik bumbu kini gemetar hebat saat menarik bungkusan mengerikan itu. Siapa yang tega? Desisnya. Pintu gerbang perjuangan baru saja terbuka, gerbang yang mengarah langsung ke alam gaib yang selama ini hanya didengar dalam dongeng. Warung, nikmat rasa, akan segera menghadapi cobaan yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar persaingan harga. Setelah penemuan bungkusan merah, Mak Lijah tidak lagi menanyakan apakah warungnya diganggu, melainkan bagaimana dirinya bisa bertahan. Si pemilik warung membakar bungkusan itu sambil beristighfar, mencuci bersih ambang pintu dengan air garam, tetapi kerusakan mental sudah terjadi. Warung, nikmat rasa, yang dulu menjadi sumber semangat kini terasa seperti sangkar yang dingin. Dampak dari kiriman gaib itu semakin nyata dan cepat merusak. Kebusukan bukan lagi hanya merayap dari luar, tetapi mulai menyerang inti usaha, makanan. Biasanya, makanan yang dimasak Mak Lijah di pagi hari akan bertahan hingga malam tanpa masalah. Tiba-tiba, nasi yang baru matang pukul 7 pagi sudah menunjukkan tanda-tanda basi sebelum jam 10. Bukan hanya basi dalam arti tekstur, tapi aromanya berubah tajam menjadi bau masam dan tak sedap, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyemprotkan zat kimia perusak. Sayur lodeh yang harusnya berkuah kental santan, kini pecah dan mengeluarkan aroma amis yang membuat perut mual. Kerugian materi tidak terhindarkan, dan Mak Lijah terpaksa membuang hampir setengah dari masakannya setiap hari. "Mak, nasi ini baru diangkat, tapi kenapa lengket dan baunya seperti sudah 2 hari?" keluh Aisyah, wajah gadis itu pucat menahan mual. Mak Lijah hanya bisa menggeleng lemah. Tubuh ringkih perempuan itu mulai merasakan beban psikologis dan fisik. Dirinya seringkali sakit kepala sebelah yang datang tiba-tiba, terutama saat sedang berdiri di dekat meja kasir. Kepala si pedagang terasa seperti ditusuk jarum, membuat fokus pecah, dan senyum yang dulu selalu tulus kini terasa dipaksakan. Keanehan tidak hanya menimpa makanan. Mulai dari Aisyah hingga tukang cuci piring yang bekerja paruh waktu, semua karyawan Mak Lijah mulai sering jatuh sakit. Ada yang demam tanpa sebab, pusing berkepanjangan, hingga yang paling aneh, tiba-tiba lumpuh mendadak selama beberapa jam. Mereka datang bekerja dengan mata sembab dan semangat yang sudah hilang. Beberapa dari mereka mulai meminta izin untuk berhenti, takut tertular penyakit yang tidak jelas asalnya. "Kami minta maaf, Ma. Tubuh ini tidak kuat lagi," ujar salah satu pekerja cuci piring dengan mata berkaca-kaca, memohon pengertian. Mak Lijah mengerti. Dirinya tak bisa menahan mereka untuk tetap berada dalam lingkungan yang terasa begitu mencekik. Perlahan, warung itu mulai kehilangan seluruh karyawannya, menyisakan Mak Lijah seorang diri, bertarung melawan kengerian yang tak terlihat. Warung itu kini sepi bukan main. Suasana di dalamnya terasa begitu dingin dan bertekanan, meskipun matahari sedang terik di luar. Di saat jam makan siang, ketika warung lain di sekitar situ riuh oleh sendok beradu dan tawa, nikmat rasa, sunyi seperti rumah kosong. Jika ada 1-2 pelanggan yang berani masuk, mereka akan berlama-lama menatap menu, lalu tanpa memesan apa-apa, beranjak pergi dengan alasan aneh. Tiba-tiba kenyang, atau
maaf, mendadak ada urusan mendadak. Mak Lijah mulai berhati-hati dengan apa yang didengar di warungnya. Ketika sedang mencuci piring di dapur belakang, dirinya sering menangkap bisikan lirih yang terdengar samar-samar, seperti suara tawa mengejek yang datang dari ruang penyimpanan beras yang gelap. Awalnya, Mak Lijah mengira itu hanyalah suara angin yang menerpa seng. Namun, bisikan itu semakin jelas, membentuk kata-kata yang tidak ia mengerti, seperti bahasa kuno yang mengandung dendam. Pernah suatu malam, saat Mak Lijah sedang menghitung sisa uang di meja kasir, matanya menangkap bayangan hitam pekat yang melintas cepat di sudut mata, datang dari arah toilet dan menghilang di balik dinding dapur. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak terlalu cepat untuk menjadi manusia. Jantung si pemilik warung serasa berhenti. Dirinya segera menyalakan lampu, tetapi ruangan itu kosong. Bau amis yang tajam, seperti darah dan besi, tiba-tiba memenuhi udara. Ketakutan itu mulai merasuki akal sehat Mak Lijah. Dirinya mulai ragu, apakah dirinya gila? Apakah semua ini hanya halusinasi yang disebabkan oleh stres finansial? Keraguan itu pupus total pada hari Jumat. Seorang pelanggan bernama Pak Haji Usman, seorang ustaz kecil dari musola dekat pasar, adalah salah satu pelanggan Mak Lijah yang paling loyal. Beliau selalu memesan soto ayam dengan perasan jeruk nipis yang banyak, diselingi candaan ringan. Pagi itu, Pak Haji Usman datang. Wajahnya yang biasa berseri-seri tampak kuyu dan tegang. "Soto, Mak," pesannya dengan suara pelan. Mak Lijah segera menyiapkan semangkuk soto terbaik, meletakkannya di hadapan Pak Haji Usman. Pria tua itu meraih sendok, tetapi tangannya membeku di udara. Tatapan mata Pak Haji Usman tidak tertuju pada soto di depannya, melainkan pada sudut atas pintu masuk warung. Mak Lijah melihat ke arah yang sama, tetapi tidak menemukan apa-apa kecuali sarang laba-laba kecil. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Udara di dalam warung terasa seperti es. Mak Lijah bisa melihat bulir-bulir keringat dingin mulai muncul di dahi Pak Haji Usman. Kemudian, dengan gerakan yang tiba-tiba dan kasar, Pak Haji Usman mendorong mangkuk soto itu menjauh, hampir menumpahkannya. Beliau beranjak berdiri, raut wajahnya menunjukkan percampuran antara kasihan dan ketakutan yang mendalam. "Mak Lijah," bisik Pak Haji Usman, suaranya tercekat, tetapi matanya menatap lurus ke mata si pemilik warung. "Maafkan hamba, tidak bisa makan hari ini." "Ada apa, Pak Haji? Apa sotonya kurang hangat?" tanya Mak Lijah, cemas. "Bukan soal soto, Mak," jawab Pak Haji Usman, merendahkan suara hingga nyaris tak terdengar. "Warung ini sedang dikepung. Suasana di sini sudah terlalu berat. Makanan ini sudah terkena, tidak bisa masuk ke perut hamba." Pak Haji Usman mencondongkan tubuhnya ke depan, memberikan peringatan terakhir yang mengguncang jiwa Mak Lijah. "Mak, warung ini sedang tidak baik-baik saja. Carilah bantuan yang benar. Jangan tunda lagi. Ada yang sangat kuat yang ingin melihat warung ini hancur." Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, pria alim itu segera melangkah mundur, keluar dari warung tanpa menoleh lagi. Kepergian Pak Haji Usman yang tergesa-gesa seolah menyegel fakta mengerikan. Mak Lijah tidak gila, dan ancaman yang dihadapi bukan lagi isapan jempol, melainkan kekuatan gaib yang nyata. Mak Lijah berdiri sendiri di warungnya yang gelap, di samping mangkuk soto yang dingin. Rasa takut mencekik menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Dirinya menatap pintu yang baru saja dilewati Pak Haji Usman, dan kali ini, Mak Lijah melihatnya, bayangan hitam yang sama seperti yang dilihatnya tadi malam, berdiri tegak di luar ambang pintu, seolah menyeringai penuh kemenangan. Si pemilik warung jatuh terduduk, air mata putus asa tumpah membasahi lantai dapur. Dirinya hampir menyerah. Mak Lijah hampir menyerah. Kehilangan seluruh karyawannya, modal menipis, dan peringatan keras dari Pak Haji Usman telah menghantam perempuan itu hingga ke tulang sumsum. Si pemilik warung duduk termangu di atas kursi kayu, menatap pantulan dirinya pada jendela kaca yang kotor. Sosok yang dulu penuh semangat kini tampak lusuh, matanya cekung karena kurang tidur. Warung, nikmat rasa, telah berubah menjadi penjara sunyi. Anak semata wayang Mak Lijah, Risa, yang sedang menempuh semester akhir di Universitas Kota, mulai menyadari kejanggalan ini. Setiap kali menelepon, Risa selalu mendengar nada suara ibunya yang dipenuhi keputusasaan.
Si anak muda mendesak ibunya untuk segera bertindak, mengingatkan bahwa biaya kuliah semester depan sangat bergantung pada kelancaran warung. Desakan Risa, alih-alih menenangkan, justru menambah beban Mak Lijah. Beban menanggung nasib masa depan satu-satunya keturunan terasa semakin berat. Dalam kondisi mental yang tertekan, pikiran logis seringkali terpinggirkan. Mak Lijah membutuhkan solusi cepat dan instan. Nasihat Pak Haji Usman untuk mencari bantuan yang benar terasa terlalu jauh, terlalu birokratis. Yang dibutuhkan si pemilik warung adalah palu godam untuk menghancurkan kekuatan gaib yang mengepungnya, bukan sekadar kata-kata bijak. Maka, Mak Lijah mengambil keputusan yang didorong oleh rasa putus asa. Dirinya teringat desas-desus yang pernah didengarnya di pasar, tentang Pak Detejo, seorang yang dijuluki orang pintar di desa seberang. Kabarnya, Pak Detejo memiliki kesaktian untuk menarik rezeki dan membalikkan guna-guna. Reputasinya samar-samar, cenderung kontroversial, tetapi saat itu, Mak Lijah sudah tidak peduli. Siapapun yang bisa mengusir teror dari warungnya akan disambut. Pagi buta, sebelum matahari terbit, Mak Lijah mengunci rapat warungnya. Berbekal uang sisa hasil penjualan dan sekantong beras sebagai mahar, perempuan itu menaiki angkutan umum menuju ke desa yang jauh. Rumah Pak Detejo terletak di tengah kebun bambu yang rimbun, jauh dari keramaian. Suasananya gelap, penuh aroma kemenyan yang menyesakkan, dan di sudut ruangan terdapat sangkar berisi burung hantu yang terus-menerus mengepakkan sayap dengan gelisah. Pak Detejo, seorang pria tua dengan sorot mata yang tajam dan pakaian serba hitam, menyambut Mak Lijah dengan senyum licik yang membuat bulu kuduk berdiri. "Saya tahu kedatanganmu, Lijah," kata Pak Detejo, suaranya serak dan berat, seolah baru saja terbangun dari tidur yang panjang. "Warungmu sedang ditutup oleh tangan kotor. Jangan khawatir, rezekimu akan kubuka kembali." Pak Detejo tidak menanyakan banyak detail tentang kronologi gangguan gaib itu. Beliau hanya meminta sehelai kain bekas warung dan beberapa lembar uang sebagai syarat mutlak. Dengan gerakan yang dramatis, si dukun mulai membaca mantera-mantera dalam bahasa yang asing dan mengoleskan cairan hitam pekat pada kain tersebut. Mak Lijah hanya bisa memejamkan mata, hatinya bergetar antara harapan dan rasa bersalah karena telah melanggar prinsip keimanannya. Setelah ritual singkat yang terasa mencekam, Pak Detejo menyerahkan 3 benda kepada Mak Lijah. Yang pertama, rajahan, selembar kertas kulit bertulisan Arab gundul yang disuruhnya tanam di bawah tungku warung. Kedua, jimat penglaris, berupa kantong kain kuning berisi kuku macan dan beras hitam yang harus digantung di atas pintu masuk. Ketiga, minyak jaga diri, botol kecil berisi minyak berbau wangi yang harus dioleskan di ambang pintu setiap malam Jumat. "Lakukan ini, dan musuhmu akan lari. Rezekimu akan kembali deras," tegas Pak Detejo, menerima mahar dengan wajah puas. "Ingat, benda-benda ini harus selalu dijaga. Jangan pernah disentuh orang yang tak percaya. Dan jangan pernah menggantinya dengan bacaan atau doa lain." Mak Lijah, yang sudah lelah dan bingung, segera kembali ke warungnya dan melakukan semua instruksi itu. Dengan hati-hati, si pemilik warung menanam rajahan di bawah tungku dan menggantung jimat penglaris di atas pintu masuk. Rasa lega sesaat menyelimuti hati Mak Lijah. Dirinya merasa kini punya penjaga, punya tameng, punya senjata untuk melawan. Keesokan harinya, Mak Lijah membuka warung dengan semangat yang sedikit terisi kembali. Benar saja, tanda-tanda awal terlihat melegakan. Beberapa pelanggan yang dulu menghilang kini kembali masuk. Bahkan, ada seorang sopir angkutan yang memesan makan dan memujinya. "Kok hari ini warungnya jadi sejuk, Mak? Biasanya terasa panas sekali," kata sopir itu. Mak Lijah tersenyum senang. "Mungkin karena sudah dibersihkan, Nak. Namun, perbaikan ini hanya bertahan 2 hari. Memasuki hari ketiga, situasi berbalik lebih parah. Warung kembali sepi, tetapi kali ini, kengeriannya berlipat ganda. Jimat yang dipasang Mak Lijah ternyata tidak mengusir, melainkan memancing amarah entitas yang sudah bercokol di sana. Gangguan yang tadinya halus, kini menjadi terang-terangan dan brutal. Tawa mengejek yang didengar Mak Lijah di dapur kini berubah menjadi teriakan melengking yang terdengar dari gudang setiap pukul 12 malam. Bau amis yang dulu samar kini pekat, seolah ada bangkai yang disembunyikan di balik dinding.
Mak Lijah mulai sering mengalami kesulitan bernapas saat berada di dalam warung, dada terasa sesak seperti dihimpit batu besar. Penderitaan fisik juga menyerang. Mak Lijah mulai mengalami insomnia parah, dirinya merasa diawasi setiap kali mencoba tidur. Di saat tidur pun, si pemilik warung dihantui mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpi itu, dirinya melihat Pak Detejo dan sosok hitam yang selama ini mengganggunya sedang tertawa di atas tumpukan piring warungnya yang pecah. Kedua sosok itu seolah mengejek, mengatakan bahwa jimat-jimat itu hanyalah mainan yang membuat amarah mereka makin memuncak. Kekuatan gaib yang baru dimasukkan melalui jimat dari dukun itu, alih-alih melawan, justru bertabrakan dengan energi jahat yang sudah ada, menghasilkan kekacauan energi yang jauh lebih buruk. Mak Lijah kini merasa tertekan dari dua arah, dari serangan santet persaingan, dan dari makhluk-makhluk yang tertarik pada jimat-jimat syirik yang dipasang si pemilik warung. Puncaknya terjadi pada malam minggu. Mak Lijah tidur di kamar belakang warung. Dirinya terbangun oleh suara gaduh yang sangat keras dari ruang makan, seperti suara kaca pecah, perabotan berjatuhan, dan gesekan logam yang mengerikan. Jantung si perempuan itu berdebar tak karuan. Mak Lijah meraih senter dan bergegas ke ruang depan. Senter menyapu ruangan dan menunjukkan pemandangan yang membuat Mak Lijah menjerit tertahan. Warung hancur lebur. Tidak ada pencuri. Semua perabotan di ruang makan terbalik, piring-piring bersih yang ditumpuk sudah pecah berantakan di lantai, dan yang paling mengerikan, kaca jendela depan retak dengan pola seperti dipukul dari dalam, padahal pintu dan jendela masih terkunci rapat dari dalam. Di tengah kekacauan itu, jimat penglaris yang digantung di atas pintu, kantong kain kuning berisi kuku macan itu, terlepas dari ikatan tali, jatuh ke lantai, dan saat mengenai ubin, jimat itu mengeluarkan asap tipis berwarna kelabu sebelum teronggok layu, seolah energinya telah habis diserang. Mak Lijah hanya bisa berdiri di antara puing-puing, menggigil kedinginan. Dirinya menangis tanpa suara. Keputusasaan itu telah mencapai puncaknya. Dirinya tidak hanya gagal melawan, tetapi juga telah mengambil jalan yang salah, jalan yang membuat masalahnya semakin dalam dan tak tersembuhkan. Di tengah kesunyian yang mencekik itu, Mak Lijah mendengar bisikan, lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu terdengar serak, dekat di telinga, dan penuh kemenangan. Menyerahlah, Lijah. Tempat ini bukan milikmu. Si pemilik warung jatuh berlutut, merasa benar-benar kalah dan sendirian. Puing-puing di lantai warung menjadi saksi bisu kekalahan Mak Lijah. Matahari pagi menyinari pecahan kaca yang berserakan, membiaskan cahaya dingin ke wajah si pemilik warung yang kini tampak lebih tua dari usianya. Kerugian materi kali ini tidak terhitung. Lebih parah lagi, Mak Lijah harus menghadapi kenyataan bahwa upaya mencari bantuan spiritual di bab 3 justru menjadi umpan bagi entitas jahat tersebut. Si pemilik warung membersihkan warung itu sendirian. Rasa takut telah bercampur dengan amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Namun, bagaimana membalas dendam pada sesuatu yang tidak memiliki wujud? Teror di warung itu kini tidak lagi terbatas pada bisikan atau bayangan. Makhluk-makhluk yang mengganggu seolah mendapat izin untuk menyerang Mak Lijah secara fisik dan psikologis tanpa henti. Setiap kali Mak Lijah mencoba beristirahat, tubuhnya terasa berat, seolah ditindih sesuatu yang tak kasat mata. Bekas luka lebam biru tiba-tiba muncul di lengan dan betisnya tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, ketika Mak Lijah sedang mencuci muka di wastafel dapur, sebuah tangan dingin dan kurus terasa menyentuh tengkuknya. Mak Lijah berbalik cepat, tetapi hanya mendapati kegelapan. Sensasi sentuhan itu terasa nyata, dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang. Rasa takut itu memicu Mak Lijah untuk mencari tahu. Sambil membersihkan puing-puing dan menyusun kembali kursi-kursi yang tersisa, si perempuan tua mencoba mengingat kembali setiap wajah sinis yang pernah dilihatnya. Seseorang yang mengirim teror ini pasti memiliki dendam yang sangat kuat. Di tengah malam, Mak Lijah tidak bisa tidur. Dirinya memutuskan untuk mencoba merapal beberapa doa pelindung sederhana yang diajarkan ibunya. Di tengah lantunan doa-doa tersebut, Mak Lijah tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Perempuan itu jatuh tertidur di atas sajadah, terlelap dalam tidur yang dipenuhi mimpi buruk. Kali ini, mimpi itu bukan lagi kabur. Mak Lijah mendapati dirinya berada di tengah kuburan tua yang penuh kabut. Di hadapan si pemilik warung,
berdiri sosok hitam tinggi yang sering dilihatnya di warung. Di samping sosok hitam itu, berdiri seorang perempuan tua berwajah pucat dengan selendang gelap. Perempuan tua itu menunjuk ke arah Mak Lijah. "Kenapa kau masih berdiri di sana? Warung itu milikku. Seharusnya kau sudah tersingkir." Suara perempuan tua itu melengking, penuh kebencian. Sosok hitam itu kemudian mengeluarkan tawa yang bergetar. Tawa itu mengingatkan Mak Lijah pada bisikan mengejek yang sering didengarnya dari gudang. "Kau sudah mengambil jalannya yang salah, Lijah. Sekarang, rasakan akibatnya. Warung itu akan menjadi kuburanmu." Mimpi itu begitu nyata, hingga Mak Lijah terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Wajah perempuan tua dalam mimpinya itu terasa familiar, tetapi Mak Lijah tidak bisa menempatkannya. Di kebun bambu seberang, ada warung makan milik seorang nenek tua, yang selama ini Mak Lijah kenal dingin dan irit bicara. Apakah nenek tua itu? Mak Lijah segera menepis pikiran tersebut, tidak mungkin persaingan usaha sampai sebegitunya. Namun, mimpi itu seperti cetak biru. Setelah mimpi tersebut, Mak Lijah merasa energi jahat di warungnya menguat 2 kali lipat. Jika sebelumnya serangan hanya merusak perabotan, kini serangan itu terasa seperti balik serangan yang ditujukan kepada Mak Lijah. Saat sedang mengambil air di sumur, timba yang dipegangnya tiba-tiba terlempar kuat hingga tali yang mengikatnya putus. Saat memasak, minyak panas di wajan tiba-tiba menyembur ke wajahnya, hampir melukai. Jelas, energi jahat itu kini tahu bahwa Mak Lijah mencoba melawan. Puncaknya, pada suatu sore yang mendung, sebuah insiden aneh terjadi. Mak Lijah sedang mencoba menghangatkan sisa nasi di dapur, berharap masih ada pelanggan iseng yang mau mampir. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari bagian depan warung. Mak Lijah bergegas keluar. Di ambang pintu masuk, di tempat jimat Pak Detejo pernah digantung, si pemilik warung menemukan tumpukan beras dan bumbu kering yang baru saja dibeli. Tumpukan itu kini hangus terbakar seolah disambar petir, dan aroma gosongnya memenuhi udara, mengusir semua sisa bau masakan yang mungkin masih ada. Di samping tumpukan yang gosong itu, Mak Lijah menemukan 3 buah jarum pentul yang ditancapkan secara terbalik pada selembar daun kering. Ini bukan lagi ulah kucing atau anak iseng. Ini adalah simbolisme, pesan yang jelas, tutup warung ini. Mak Lijah berdiri tegak, memandang ke seberang jalan, ke arah warung-warung pesaing yang tampak ramai dan ceria. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad yang membara. Dirinya tahu, mencari bantuan spiritual yang salah adalah kesalahan fatal. Dirinya harus menemukan bantuan yang benar-benar bisa memutuskan rantai sihir ini. Mak Lijah mengangkat jarum dan daun kering itu, membuangnya ke parit, dan berbisik ke warungnya yang sunyi. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu. Siapapun kau, aku akan menemukanmu." Mak Lijah menyadari, kunci untuk menyelamatkan warungnya bukanlah melalui kekuatan gaib tandingan, tetapi melalui seseorang yang membawa cahaya yang tulus. Mak Lijah teringat kembali pada Pak Haji Usman, satu-satunya orang yang berani memperingatkannya. Kisah Mak Lijah yang hampir menyerah, kini telah berubah menjadi kisah seorang perempuan yang mulai mencari jalan pulang. Dirinya harus meninggalkan warung itu sebentar, untuk mencari Kiai Saleh yang disebutkan oleh Pak Haji Usman, sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Kekalahan telak di warung, nikmat rasa, memunculkan tekad baru dalam diri Mak Lijah. Jarum pentul dan abu hangus di ambang pintu menjadi penanda bahwa pertempuran ini tidak bisa dimenangkan sendirian, apalagi dengan cara yang salah. Si pemilik warung teringat kembali pada Pak Haji Usman, satu-satunya orang yang berani angkat bicara. Melalui tetangga yang bersimpati, Mak Lijah berhasil mendapatkan alamat Kiai Saleh, seorang ulama ahli ruqyah yang terkenal lurus dan menjauhi praktik syirik. Perjalanan menuju pesantren tempat Kiai Saleh berdiam terasa panjang dan penuh beban. Sepanjang jalan, Mak Lijah terus merapal istighfar, mengakui kesalahan besar karena telah mencari pertolongan kepada dukun, bukan kepada sumber pertolongan yang hakiki. Dirinya tiba di kompleks pesantren yang teduh. Berbeda dengan rumah Pak Detejo yang diselimuti kemenyan dan aura gelap, tempat Kiai Saleh terasa sejuk dan menenangkan, dipenuhi suara lantunan ayat Al-Quran dari santri-santri yang sedang mengaji. Mak Lijah diterima Kiai Saleh dengan keramahan yang menenangkan. Beliau adalah pria paruh baya yang tenang,
dengan sorot mata yang teduh namun penuh kewibawaan. Mak Lijah menceritakan semuanya, dari penurunan penjualan yang misterius, penemuan benda-benda aneh, hingga teror fisik dan psikologis setelah dirinya memasang jimat dari dukun. Air mata Mak Lijah tumpah ketika menceritakan kehancuran warungnya di malam hari. Kiai Saleh mendengarkan dengan penuh kesabaran. Setelah Mak Lijah selesai, beliau mengangguk pelan. "Ibu, Allah Maha Pengampun. Kesalahanmu adalah mencari jalan pintas. Warungmu tidak hanya diserang oleh santet persaingan usaha, tetapi juga sudah dimasuki oleh jin-jin jahat yang tertarik pada jimat dan rajah yang kau pasang. Ibaratnya, kau memasang bendera yang menarik mereka datang." Beliau kemudian setuju untuk datang dan melihat kondisi warung itu. Kiai Saleh tiba di Nikmat Rasa sore itu, membawa beberapa santri senior. Begitu melangkah masuk, Kiai Saleh langsung merasakan hawa dingin yang menusuk dan bau amis yang samar, meskipun warung sudah dibersihkan. Mata beliau langsung tertuju pada bekas-bekas jimat dan rajahan yang telah dibuang Mak Lijah. Tindakan pertama Kiai Saleh adalah membersihkan residu sihir. Dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat suci, Kiai Saleh membersihkan setiap sudut warung, mencopot semua sisa-sisa tali dan bekas lem yang mungkin digunakan untuk memasang jimat. Beliau memastikan tanah di bawah tungku digali dan dibersihkan dari rajahan yang pernah ditanam di sana. Prosesi pembersihan ini memakan waktu berjam-jam, diiringi suara Kiai Saleh yang tak henti-hentinya membaca ayat-ayat pembatal sihir. Saat membersihkan dapur, tiba-tiba salah satu santri terhuyung, wajahnya pucat pasi. Suasana menjadi tegang. Kiai Saleh tahu, entitas yang mengganggu mulai bereaksi. Kiai Saleh segera memulai prosesi ruqyah di tengah warung. Suara beliau yang tegas dan lantang membacakan surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan surah-surah pendek pelindung lainnya. Di tengah lantunan ayat suci itu, Mak Lijah dan para santri mendengar lolongan samar dan suara gerutuan dari gudang belakang, seolah ada yang kesakitan. Bau amis di warung itu memuncak, dan tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip kencang, lalu mati total. Kiai Saleh tidak gentar. Beliau terus meningkatkan tempo bacaan. Tiba-tiba, suara berat dan menggeram terdengar dari salah satu sudut ruang makan yang gelap. Suara itu bukan suara manusia, penuh dengki dan amarah. "Pergi. Ini daerahku sekarang," raung suara itu. Kiai Saleh menanggapi suara itu dengan tenang. Beliau berbicara kepada jin itu, menggunakan bahasa Arab dan bahasa setempat, memintanya pergi dan meninggalkan warung itu. Jin itu menolak, lalu mengungkapkan informasi penting. "Aku diperintah oleh perempuan tua yang tamak. Dia membayarku dengan banyak tumbal. Perempuan itu tidak mau ada orang lain yang berdagang di sini. Warung ini harus kubuat sepi selamanya." Kiai Saleh mendesak identitas perempuan tua itu, tetapi jin tersebut hanya tertawa menyeramkan. "Tidak akan kuberitahu. Tugas kami adalah membuat perempuan ini menyerah dan tutup." Setelah perdebatan gaib yang menegangkan itu, Kiai Saleh mengakhiri ruqyahnya dengan tegas. Beliau tahu, prosesi ini hanya pengusiran sementara. Musuh Mak Lijah adalah penyihir yang kuat dan terus-menerus mengirim teror. Namun, setidaknya, warung itu kini sudah dibersihkan dari jimat-jimat syirik dan energi negatif yang menempel. Kiai Saleh menoleh ke Mak Lijah, wajahnya serius. "Mak, gangguan utama sudah teratasi. Tapi ingat, pengirim santet itu tidak akan diam. Kau harus kuat. Mulai malam ini, jangan tinggalkan warung ini tanpa membaca Al-Quran. Berlindunglah hanya kepada Allah." Mak Lijah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan harapan yang tulus, bukan harapan palsu. Setelah kepergian Kiai Saleh dan para santri, warung itu terasa berbeda. Meskipun masih sepi dari pelanggan, hawa dingin yang mencekik sudah hilang, digantikan oleh ketenangan yang lembut. Bau amis telah lenyap, dan lampu warung kembali menyala normal. Mak Lijah merasa tubuhnya lebih ringan, sakit kepala yang menyiksa selama ini pun menghilang. Namun, ketenangan itu tidak berarti kemenangan. Warung, Nikmat Rasa, tetap sepi. Pelanggan masih enggan masuk, mungkin karena efek sugesti dari sihir yang telah berlangsung berbulan-bulan, atau mungkin karena serangan sihir baru sedang dipersiapkan. Mak Lijah mematuhi nasihat Kiai Saleh. Dirinya mulai rutin menjalankan salat 5 waktu dan salat sunnah di warungnya. Setiap malam,
Perempuan itu duduk di ruang makan, membuka mushaf, dan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Mak Lijah membaca surah Yasin, Ar-Rahman, dan terutama surah Al-Baqarah, yang dikenal sebagai pelindung dari sihir. Di tengah rutinitas spiritual yang baru ini, Mak Lijah mulai merasakan kehadiran lain di warungnya. Kehadiran ini terasa berbeda dari entitas jahat yang dulu. Jika yang lama membawa dingin dan ketakutan, kehadiran ini membawa kehangatan dan kedamaian. Kehadiran itu tidak menunjukkan wujud, tetapi memberikan tanda-tanda nyata di warung. Suatu pagi, Mak Lijah menemukan 3 helai daun bidara segar tergeletak rapi di atas sajadahnya. Daun bidara dikenal dalam tradisi ruqyah sebagai penawar sihir. Malam sebelumnya, warung itu sudah dibersihkan total, tidak mungkin ada daun yang masuk. Mak Lijah tertegun, mengambil daun itu, dan menciumnya. Baunya harum dan segar. Di lain waktu, Mak Lijah menemukan segenggam garam kasar yang ditaburkan tipis di ambang pintu masuk warung, seolah-olah sengaja diletakkan sebagai pelindung. Si pemilik warung yakin tidak pernah membeli garam kasar seperti itu. Kejadian-kejadian aneh ini membuat Mak Lijah penasaran dan sedikit takut, tetapi rasa takut itu dibalut oleh rasa dilindungi. Perasaan dilindungi ini mencapai puncaknya pada malam Jumat. Mak Lijah sedang melaksanakan sholat tahajud di warung yang sunyi. Setelah salam, dirinya berdoa dengan khusyuk, menumpahkan segala keluh kesah dan memohon pertolongan yang murni dari Tuhan. Mak Lijah tertidur sebentar di atas sajadah karena kelelahan emosional. Dalam tidurnya, perempuan itu memasuki mimpi yang sangat terang. Dirinya berada di warung, nikmat rasa, tetapi warung itu dipenuhi cahaya putih keemasan. Di depannya, berdiri sesosok berpakaian putih yang wajahnya tertutup kabut cahaya, memancarkan aura kesejukan luar biasa. Sosok itu tidak berbicara dengan suara, tetapi menyampaikan pesan melalui hati Mak Lijah. Sosok putih itu menunjuk ke arah mushaf Al-Quran yang terletak di meja. Teruskan. Jangan pernah berhenti membaca surah Al-Baqarah di sini. Itu adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh makhluk manapun. Benteng itu adalah cahaya untukmu dan kegelapan untuk musuhmu. Sosok itu juga memberikan isyarat lembut agar Mak Lijah tidak perlu takut lagi, karena sudah ada penjaga yang bersimpati kepada kejujuran dan ibadahnya. Mak Lijah terbangun dengan hati yang lapang. Dirinya tahu, sosok itu bukanlah jin jahat, melainkan utusan kebaikan, atau setidaknya, jin muslim yang bersimpati, yang membantu dengan izin ilahi. Seketika itu juga, tekad Mak Lijah menjadi bulat. Dirinya tidak akan lagi mencari pertolongan yang menyesatkan. Dirinya akan menjadikan warung itu tidak hanya sebagai tempat mencari rezeki, tetapi juga sebagai madrasah kecil, sebuah tempat ibadah yang disucikan oleh ayat-ayat suci. Keesokan harinya, Kiai Saleh tiba kembali untuk meninjau warung. Mak Lijah menceritakan penemuan daun bidara dan mimpinya yang terang. Kiai Saleh tersenyum lega. Alhamdulillah, Ma. Itu adalah kabar baik. Perbuatan baikmu, ketulusanmu bertaubat, telah menarik perhatian jin muslim yang saleh yang bersedia menjagamu. Mereka tahu kau dalam kesusahan karena difitnah. Ini bukan bantuan syirik, ini adalah perlindungan yang diberikan Allah melalui makhluknya yang patuh. Bersyukurlah, jelas Kiai Saleh. Mak Lijah kini tahu, dirinya tidak lagi sendiri. Kesepakatan, tak tertulis telah terjalin. Mak Lijah harus menjaga warung itu tetap bersih dari perbuatan syirik dan terus beribadah, dan sebagai imbalannya, dirinya akan mendapat perlindungan dari makhluk gaib yang ditugaskan. Panggung pertempuran telah berubah. Mak Lijah, dengan benteng spiritual yang baru, siap menghadapi serangan selanjutnya. Setelah pengakuan Kiai Saleh tentang adanya jin muslim yang bersimpati, Mak Lijah tidak lagi merasa takut, melainkan diselimuti rasa syukur yang mendalam. Kiai Saleh menjelaskan bahwa jin adalah makhluk ciptaan Tuhan, ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Yang datang membantu Mak Lijah adalah golongan yang saleh, yang hatinya tergerak oleh ketulusan ibadah dan kejujuran Mak Lijah dalam mencari rezeki halal. Kiai Saleh kembali ke warung, nikmat rasa, keesokan harinya. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi langsung dengan jin tanpa perantara adalah hal yang berisiko dan tidak dianjurkan. Maka, Kiai Saleh bertindak sebagai jembatan komunikasi antara Mak Lijah dan entitas penjaga tersebut.
Melalui dialog yang dilakukan Kiai Saleh dengan menggunakan kaidah ruqyah syariah, jin muslim itu mengungkapkan jati dirinya. Namanya Nur, dan Nur telah berada di sekitar warung sejak Mak Lijah mulai rutin membaca surah Al-Baqarah. Nur melihat betapa Mak Lijah adalah seorang perempuan yang gigih dan kini dalam kesulitan besar akibat kezaliman sihir. Nur menyampaikan keinginannya untuk membantu menjaga warung Mak Lijah dari serangan sihir dan gangguan jin kafir yang dikirim oleh pesaing. Namun, Nur memberikan syarat tegas kepada si pemilik warung. Nur hanya akan membantu jika warung ini suci dari segala bentuk kesirikan, jelas Kiai Saleh, menerjemahkan permintaan Nur. Mak Lijah tidak boleh lagi menggunakan jimat, raja, atau meminta bantuan kepada dukun. Warung ini harus menjadi tempat yang selalu disinari oleh ayat-ayat Al-Quran. Bantuan ini adalah karena Allah semata, bukan karena upah atau tumbal. Mak Lijah, tanpa ragu sedikit pun, menerima syarat tersebut. Sampaikan pada Nur, Mak Lijah berjanji. Warung ini akan jadi masjid kecilku. Aku hanya akan bergantung pada Allah, dan aku bersyukur atas perantara Nur, ucapnya penuh haru. Kesepakatan pun terjalin, sebuah perjanjian yang didasari oleh ketulusan dan iman. Mak Lijah berjanji akan menjaga kebersihan spiritual warungnya, dan Nur berjanji akan menjadi benteng gaib yang tidak terlihat. Sejak saat itu, warung, nikmat rasa, terasa berubah drastis. Mak Lijah tidak lagi merasa sendirian saat memasak. Meskipun warung tetap sepi di hari-hari awal kesepakatan itu, Mak Lijah merasakan hawa sejuk yang aneh, seolah ada penyejuk udara alami yang bekerja di dalam warung. Makanan yang dimasak si pemilik warung tidak lagi cepat basi, bahkan, rasa masakannya terasa lebih lezat dan menggugah selera dari sebelumnya. Seperti energi negatif yang menutup rasa telah hilang. Perubahan paling dramatis terjadi di malam hari. Mak Lijah, yang kini tidur lebih nyenyak, kadang terbangun oleh suara gaduh yang samar, seperti gemerisik angin kencang yang terjadi sangat cepat, atau suara benda keras yang jatuh di kejauhan. Suara-suara itu bukan lagi lolongan atau tawa mengejek. Suara itu terdengar seperti pertempuran yang cepat dan senyap, seolah-olah serangan sihir baru datang, tetapi langsung dipatahkan. Kiai Saleh menjelaskan bahwa itu adalah pertarungan. Makhluk yang menyerangmu sekarang adalah jin-jin kafir yang marah karena bentengmu sudah kuat. Nur sedang melawan mereka. Kau tidak perlu takut, Ma. Lanjutkan saja ibadahmu. Keberadaan Nur dan pasukannya membuat Mak Lijah lebih berani. Dirinya kini memasak dengan senyum, percaya bahwa warung, nikmat rasa, akan segera bangkit. Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan warung secara fisik memang lama, tetapi secara spiritual, warung itu sudah dinyatakan menang. Perubahan yang Mak Lijah rasakan secara spiritual akhirnya mulai membuahkan hasil secara fisik dan finansial. Tepat seminggu setelah kesepakatan, dengan Nur, warung, nikmat rasa, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Seorang sopir angkutan yang dulu sering ragu masuk, kini datang dengan wajah ceria. Mak, hari ini kok kangen sekali sama nasi uduk Mak Lijah. Padahal biasanya kalau lewat sini bawaannya mual, ujar sopir itu sambil tertawa, memesan 2 porsi sekaligus. Setelah sopir itu, satu persatu, pelanggan lama mulai berdatangan kembali. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Atmosfer warung terasa damai, sejuk, dan makanannya tiba-tiba terasa lebih nikmat dari warung manapun. Energi positif yang dipancarkan oleh lantunan ayat suci dan kehadiran Nur telah berhasil menembus tabir sihir yang selama ini menyelimuti warung. Jual beli kembali berjalan lancar. Mak Lijah, yang kini memasak sendiri dengan dibantu satu tenaga cuci piring baru, kewalahan melayani pesanan. Kuali dan wajan kembali mendidih dengan riang, dan aroma gulai kambing yang harum kembali menjadi magnet di persimpangan jalan itu. Namun, kebangkitan ini tentu saja memicu kemarahan di pihak lawan, yaitu dalang di balik santet persaingan. Serangan sihir tidak berhenti. Si pengirim santet, yang identitasnya masih misterius bagi Mak Lijah, terus-menerus mencoba mengirim serangan baru, tetapi kali ini, serangannya gagal total sebelum mencapai warung. Mak Lijah dan tenaga barunya tidak lagi melihat bayangan atau mendengar bisikan. Yang mereka saksikan adalah efek fisik dari perlawanan gaib di luar kendali mereka. Pada suatu pagi, saat Mak Lijah menyapu halaman depan, dirinya menemukan tumpukan abu halus berwarna hitam pekat di depan pintu. Ketika disentuh,
Abu itu terasa seperti sisa-sisa daun kering yang terbakar hebat, tetapi tidak ada sumber api di dekatnya. Di tengah abu itu, ditemukan sehelai kain hitam kecil yang hangus dan gosong tak berbentuk. Kiai Saleh yang dihubungi melalui telepon, menjelaskan bahwa itu adalah sisa-sisa santet yang berhasil dibakar oleh Nur dan rekan-rekannya. Setiap kali ada kiriman sihir datang, Nur dan pasukannya melawan balik, membakar energi sihir tersebut sebelum sempat masuk dan merusak warung. Malam harinya, teror kembali dalam bentuk yang lebih kasar. Tiba-tiba, angin ribut lokal yang aneh menyerang area warung. Angin itu tidak bertiup di tempat lain, hanya berpusat di sekitar, nikmat rasa, menggoyangkan atap seng dengan suara gemuruh yang menakutkan. Di tengah badai angin itu, terdengar lolongan yang menyayat dari kejauhan, seperti suara kesakitan yang dipaksakan. Mak Lijah duduk diam di dalam warung, memeluk Al-Quran, tetapi hatinya teguh. Dirinya tidak lagi takut. Ia tahu, di luar sana, benteng pertahanannya sedang bekerja keras. Ketika angin ribut itu mereda dalam hitungan menit, Mak Lijah keluar dan melihat tidak ada satupun kerusakan di warungnya. Namun, di kebun bambu seberang jalan, Mak Lijah melihat ada pohon pisang yang tumbang dengan kondisi hangus di bagian tengah batangnya. Kini, bukan Mak Lijah yang menjadi korban, melainkan si penyihir dan makhluk-makhluk suruhannya. Warung, nikmat rasa, telah menjelma menjadi benteng cahaya, dan serangan apapun yang datang akan segera dipantulkan atau dibakar habis oleh penjaga gaib yang saleh. Mak Lijah mengerti, rezeki yang datang dengan cara yang benar, pasti akan dilindungi dengan cara yang benar pula. Kemenangan Mak Lijah atas sihir ini adalah kemenangan iman dan ketulusan. Warung, nikmat rasa, kini kembali meraih kejayaan. Deretan motor dan mobil kembali memadati pelataran, dan Mak Lijah tidak pernah berhenti bersyukur. Namun, si pemilik warung tahu bahwa kemenangan belum sepenuhnya diraih selama dalang di balik semua teror ini belum terungkap dan sihirnya dihentikan. Kiai Saleh yang terus memantau perkembangan Mak Lijah, berupaya mencari akar masalah secara spiritual. Beliau merasa kasihan pada Mak Lijah, yang selama ini hidup dalam ketakutan. Setelah melakukan sholat istikharah dan serangkaian doa khusus, Kiai Saleh akhirnya mendapat petunjuk yang jelas. Beliau memanggil Mak Lijah ke pesantren. Mak Lijah, sekarang kau sudah dilindungi. Sudah saatnya kau tahu siapa yang berbuat zalim ini. Kiai Saleh menyebutkan sebuah nama yang membuat Mak Lijah terkejut, sekaligus membenarkan keraguan yang pernah muncul dalam mimpi buruknya. Dalang di balik santet persaingan usaha ini ternyata adalah Nyonya Fatimah, pemilik warung makan di ujung gang, yang selama ini dikenal sebagai pesaing terdekat Mak Lijah. Nyonya Fatimah tidak tahan melihat warung, nikmat rasa, yang ramai dan merasa rezekinya terambil. Nyonya Fatimah menyewa seorang dukun hitam yang sangat kuat, yang bekerja sama dengan jin-jin kafir untuk menutup warungmu, jelas Kiai Saleh. Namun, sekarang dukun itu marah karena usahanya gagal dan santetnya berbalik menyerang. Mereka akan datang untuk mengambil kembali amunisi mereka, atau mencoba menyerangmu secara langsung untuk terakhir kalinya. Ramalan Kiai Saleh segera menjadi kenyataan. Sore itu, suasana warung Mak Lijah yang biasanya damai tiba-tiba terasa tegang. Pelanggan mulai merasa tidak nyaman dan bergegas menyelesaikan makan mereka. Bau aneh, seperti belerang dan darah, mulai menyebar perlahan di udara, bau yang jauh lebih kuat dan lebih jahat dari semua bau yang pernah Mak Lijah cium. Mak Lijah, yang kini sudah siap secara mental, hanya bisa berpegangan pada mushaf Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah dalam hati. Di luar warung, di bawah pohon mangga, muncul dua sosok. Salah satunya adalah Nyonya Fatimah, yang tampak kuyu, wajahnya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berwajah bengis yang Mak Lijah kenali sebagai dukun hitam yang memiliki reputasi mengerikan dari desa sebelah, yang diduga menjadi pengirim sihir. Dukun itu tidak melihat Mak Lijah. Matanya memandang lurus ke warung, seolah menembus benteng gaib yang dibangun oleh Nur. Pria itu menggeram, tangannya menggenggam sebongkah tanah hitam yang dibungkus kain. "Kembalikan. Kenapa kau berani melawan? Hancur kau!" teriak dukun itu. Suaranya kasar dan penuh ancaman, ditujukan kepada entitas tak terlihat yang menjagai warung. Dukun itu segera memulai ritualnya, merapal mantera-mantera yang terdengar seperti gumaman binatang buas,
mencoba memaksa masuk ke dalam warung untuk menarik kembali energi sihir yang telah berbalik menyerang Nyonya Fatimah. Nyonya Fatimah sendiri hanya berdiri gemetar, menyesali keputusannya mencari pertolongan kepada dukun. Namun, di detik dukun itu mencoba melempar bungkusan tanahnya ke arah warung, perlawanan gaib yang luar biasa terjadi. Bukan suara angin ribut, melainkan suara ledakan keras yang disertai kilatan cahaya hijau yang muncul tiba-tiba di depan pintu warung. Tanah yang digenggam dukun itu terbakar seketika di tangannya, membuat pria itu menjerit kesakitan yang memilukan. Mak Lijah, yang melihat dari balik jendela, tidak melihat wujud Nur. Dirinya hanya melihat dua sosok bayangan hitam pekat yang muncul dari bawah tanah, menerjang dukun itu dengan kecepatan kilat. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengusir dan menghancurkan sisa-sisa sihirnya. Dukun itu jatuh tersungkur. Wajahnya yang bengis kini pucat pasi, menampakkan rasa takut yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang menjagai Mak Lijah jauh melampaui kemampuan sihir hitamnya. "Aku kalah. Aku mundur," teriak dukun itu, sebelum bangkit sempoyongan dan lari tunggang langgang, menghilang di balik tikungan jalan. Nyonya Fatimah ditinggalkan sendirian. Perempuan tua itu hanya bisa menangis, menatap warung Mak Lijah dengan tatapan putus asa. Mak Lijah membuka pintu, menatap Nyonya Fatimah tanpa amarah, hanya rasa kasihan. "Pergilah, Nyonya Fatimah," kata Mak Lijah, suaranya lembut namun tegas. "Warung ini rezekiku, dan rezekimu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dukun." Nyonya Fatimah tidak bisa berkata-kata. Dirinya segera pergi, menghilang mengikuti jejak dukun itu. Dengan kepergian Nyonya Fatimah dan kegagalan total dukun tersebut, gangguan sihir resmi berakhir. Sumber kejahatan telah dikalahkan, dan benteng pertahanan Mak Lijah telah teruji. Setelah insiden di sore hari itu, kedamaian sejati akhirnya kembali ke warung Nikmat Rasa. Berita tentang kebangkitan warung Mak Lijah dan cerita misterius di baliknya menyebar cepat. Namun, Mak Lijah tidak pernah menyombongkan diri, apalagi menceritakan detail tentang bantuan dari jin muslim. Bagi si pemilik warung, semua itu adalah pertolongan dan mukjizat dari Tuhan semata, yang datang melalui jalan yang tidak terduga. Warung Nikmat Rasa kembali jaya, bahkan jauh lebih ramai dari masa keemasan sebelumnya. Pelanggan tidak hanya datang karena masakan yang enak, tetapi juga karena mereka merasakan aura ketenangan yang luar biasa di dalam warung. Ada yang bilang, warung itu terasa sejuk seperti di masjid. Ada yang merasa beban pikiran mereka berkurang setelah makan di sana. Mak Lijah mengubah rutinitasnya. Dirinya tidak lagi hanya memasak. Mak Lijah menyisihkan sudut ruang makan untuk dijadikan area sholat kecil yang selalu bersih dan wangi. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tidak pernah berhenti mengalun dari speaker kecil di sudut warung, menjadikannya bukan sekadar tempat mencari rezeki, tetapi juga tempat yang disucikan. Mak Lijah juga memenuhi janjinya secara utuh. Keuntungan yang didapatnya, selain untuk membiayai Risa, selalu disisihkan untuk bersedekah dan membantu anak yatim di desa. Mak Lijah menyadari bahwa ketenangan sejati datang dari mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan dari mengandalkan kekuatan gaib. Dirinya menjadi contoh keteguhan iman di lingkungannya, bukti nyata bahwa kejahatan gaib dapat dikalahkan oleh keimanan yang tulus. Nasib para pesaingnya juga menjadi hikmah. Warung Nyonya Fatimah tutup sebulan setelah insiden itu. Kerugian finansial dan tekanan psikologis yang menimpanya akibat santet yang berbalik membuat Nyonya Fatimah menyerah dan pindah dari desa. Adapun jin muslim, Nur dan pasukannya, mereka tetap berada di sana, tetapi Mak Lijah tidak pernah meminta atau merasakan kehadiran mereka secara langsung. Kiai Saleh menjelaskan bahwa Nur kini menjaga warung itu sebagai amal jariah untuk Mak Lijah, selama Mak Lijah konsisten dalam ibadahnya. Mak Lijah menutup buku catatannya dengan senyum tulus. Kisah warung Nikmat Rasa bukanlah kisah horor tentang hantu, tetapi kisah tentang perjuangan seorang ibu yang hampir menyerah, yang akhirnya menemukan kekuatan sejati dalam keimanannya. Warung itu kini disebut penduduk sekitar sebagai Warung Barokah, sebuah tempat yang menjanjikan rezeki halal dan juga ketenangan batin, berkat lindungannya. Mak Lijah melihat keluar jendela. Langit tampak cerah, dan hari itu warung Nikmat Rasa sangat ramai. Senyumnya terkembang, penuh syukur.